Neil Ann Wiesel lahir pada tanggal 18 September 1978 di Inggris. Dia dan saudaranya dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja. Ayah mereka bekerja di tambang, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja paruh waktu sebagai juru masak sekolah. Seiring Neil bertumbuh besar, dia merasa sedikit malu dengan latar belakang keluarganya. Karena itu, dia berusaha mencapai hasil akademis yang luar biasa dan dia menjadi orang pertama di keluarganya yang mengejar pendidikan tinggi. Dia bermimpi untuk bisa bergabung dengan kelas sosial yang lebih tinggi di masa depan. Dia kemudian belajar di Universitas York, di mana dia memilih teknik elektronik dikombinasikan dengan manajemen bisnis. Dan selama studinya itu, di tahun 1999, Neil bertemu dengan Rachel Souza yang berasal dari Amerika Serikat. Rachel memiliki banyak minat dan ide tentang masa depannya. Dia adalah bintang di tim lintasan dan lapangan sekolah. Dia juga seorang perenang yang sangat baik, berlatih untuk menjadi penjaga pantai. Rachel tertarik dengan dunia hukum dan bermimpi bisa sekolah hukum nantinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk belajar sastra Inggris dan pergi ke York mengikuti program pertukaran pelajar. Neil yang lebih pendiam dan tenang menghargai kehadiran Rachel. Meskipun sifat mereka berbeda, sesuatu menarik mereka satu sama lain dan mereka segera menjadi pasangan. Neil tidak menyembunyikan fakta bahwa dia menganggap hubungan mereka sangat serius. Dia bahkan menyebut Rachel sebagai wanita yang akan menghabiskan sisa hidup bersama dengannya. Rachel sendiri juga terpesona dengan Neil. Dia menghargai bahwa Neil sangatlah sopan, selalu membukakan pintu untuknya, menepati janjinya dan juga memujanya. Waktu berlalu dengan cepat dan program pertukaran pelajar pun berakhir. Pada musim panas di tahun 2000, Rachel harus kembali ke Amerika untuk menyelesaikan tahun terakhir kuliahnya. Perpisahan itu membuatnya menyadari betapa dia merindukan Neil. Rachel bercerita kepada teman-temannya bahwa dia mungkin telah menemukan cinta dalam hidupnya. Ikatan antara Rachel dan Neil cukup kuat untuk bertahan terlepas jarak di antara mereka. Pada tahun 2001, Rachel kembali ke Inggris di mana dia dan Neil menyewa sebuah apartemen di Birmingham. Rachel mulai bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris, sementara Neil memulai karirnya di sebuah perusahaan komputer. Pasangan ini sangat bahagia bersama dan mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 23 Agustus 2003. Mereka kemudian menghabiskan bulan madu mereka dengan berkeliling Mediterania. Dan hanya setahun setelah pernikahan, Rachel hamil dan pada tanggal 9 April 2005, putri mereka yang diberi nama Lilian lahir ke dunia. Neil sangat bangga dan membuat situs web khusus untuk memposting foto keluarga untuk orang-orang yang mereka cintai di Amerika. Dan situs itu pun dipenuhi dengan potret keluarga yang terlihat bahagia. Tampak mereka bertiga adalah keluarga yang sempurna, meskipun ada perbedaan dari kepribadian mereka. Rachel, meskipun bukan berasal dari Inggris, telah beradaptasi dengan baik. Dia telah membangun hubungan yang fantastis dengan murid-muridnya. Dia juga memiliki hubungan yang dekat dengan guru-guru lain dan juga ibu-ibu dari siswanya. Neil di sisi lain tetaplah penyendiri dan berjuang dengan rasa tidak aman tentang latar belakangnya. Dia yakin bahwa dia tidak bisa sepenuhnya maju dalam karirnya dan tidak cukup dihargai di tempat kerja karena aksennya. Dia yakin karena asalnya dari keluarga kelas pekerja yang akhirnya membatasi dirinya. Dan dia merasa bahwa satu-satunya solusi adalah dengan meninggalkan Inggris untuk sementara waktu dan pindah ke Amerika Serikat. Rachel bereaksi terhadap ide ini dengan antusias dan mendukung suaminya.
karena dia sendiri sudah merindukan keluarga dan juga teman-temannya di Amerika. Pada bulan September 2005, keluarga Anne Weisel pindah ke Amerika Serikat. Awalnya, mereka tinggal bersama dengan ibu dan ayah tiri dari Rachel. Dengan bersemangat, Neil mulai mencari pekerjaan baru di Amerika, tetapi wawancaranya tidak berakhir dengan sukses. Pada satu titik, dia bahkan mencoba untuk memulai bisnisnya sendiri dengan membuat situs web yang mengiklankan layanan teknologinya. Setelah beberapa bulan, pasangan ini memutuskan untuk pindah dari rumah orang tua Rachel dan menyewa sebuah rumah di pinggiran kota Boston. Neil menandatangani sewa jangka pendek yang menetapkan sewa sebesar $2.700 Amerika. Pada pertengahan Januari 2006, semuanya sudah siap dan keluarga ini pindah ke rumah baru mereka. Mereka juga kemudian menyewa sebuah mobil BMW berwarna putih. Ingin merayakan babak baru dalam hidup mereka, Rachel mengatur pertemuan dengan teman-temannya dan mengundang mereka ke rumah. Pada hari-hari menjelang pertemuan, Rachel fokus membongkar barang, membersihkan rumah dan mempersiapkannya untuk para tamu. Dia juga mengatur makan siang bersama ibunya untuk berterima kasih padanya karena telah membantu mengatur rumah barunya. Pada tanggal 21 Januari 2006, polisi menerima laporan orang hilang. Seorang wanita menelpon mengatakan kalau dia tidak bisa menghubungi temannya yang bernama Rachel. Rachel telah mengundang beberapa orang untuk datang makan malam di rumahnya, tetapi tidak ada yang menyambut tamu pada waktu yang telah disepakati. Rumah terlihat terang benderang dan ponsel Rachel berdering di dalam, tetapi tidak ada yang menjawab. Tamu itu juga melihat sebuah catatan di pintu dengan pesan singkat dari ibunya Rachel yang meminta putrinya itu untuk segera menelponnya. Rupanya ibunya juga tidak dapat menghubungi Rachel meskipun mereka sudah menjadwalkan pertemuan. Petugas menanggapi laporan dan mengunjungi rumah keluarga Anne Weisel, tetapi tidak ada yang menjawab. Pintu terkunci, tetapi melalui jendela petugas dapat melihat bahwa selain lampu, televisi juga dalam keadaan menyala. Karena saat itu musim dingin, insiden yang berhubungan dengan karbon monoksida cukup umum terjadi, sehingga polisi memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Namun, pemeriksaan cepat di bagian dalam tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Musik terdengar terputar di kamar anak dan ada bak mandi yang diisi air di kamar mandi. Semuanya tampak seolah-olah ada orang yang berencana untuk memandikan putri mereka, namun tiba-tiba harus segera pergi. Petugas juga melihat ada tumpukan spray di atas tempat tidur di kamar tidur utama. Selimut juga dalam keadaan berserakan, seolah-olah seseorang baru saja tidur di sana. Tetapi tidak ada seorang pun di dalam rumah dan juga garasi dalam keadaan kosong. Petugas memeriksa plat nomor mobil yang dikendarai oleh pasangan itu untuk melihat apakah terjadi kecelakaan, tetapi mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Dalam situasi ini, polisi tidak dapat berbuat banyak. Tidak ada undang-undang yang melarang orang dewasa untuk meninggalkan rumah mereka tanpa memberitahu keluarga mereka. Sebagai tanggapan atas laporan orang hilang, polisi mengeluarkan pemberitahuan singkat yang menjelaskan situasi dan melaporkan nomor registrasi dari mobil pasangan tersebut. Memastikan bahwa jika unit polisi lain melihat mobil itu, petugas setempat akan diberitahu. Ayah tiri Rachel memutuskan untuk memanfaatkan koneksinya dengan menelpon teman lamanya yang merupakan seorang pensiunan polisi dan mantan penyelidik utama. Petugas tersebut meyakinkan bahwa dia akan membuat beberapa panggilan penting. Dan telepon dari detektif tingkat tinggi ini segera mempercepat penyelidikan. Polisi memutuskan untuk masuk lagi ke rumah Anne Weisel, tetapi kali ini bau busuk segera menyerang mereka begitu mereka melewati pintu. Dan segera menjadi jelas bahwa bau itu berasal dari lantai atas.
Bau busuk menjadi semakin tak tertahankan di dekat pintu kamar tidur utama. Namun di dalam itu semuanya masih tampak seperti sebelumnya. Namun saat salah seorang petugas mendekati tempat tidur dan mengangkat selimut, dia segera melihat adanya kaki wanita di bawah selimut itu. Setelah menarik semuanya, mereka menemukan adanya 2 jenazah, yaitu Rachel yang berusia 27 tahun meringkuk dalam posisi janin dan putrinya yang masih berusia 9 bulan berbaring di sampingnya. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Rachel telah meninggal dunia karena luka tembak di kepala, sementara putrinya telah ditembak di bagian perutnya. Selain itu, banyak terlihat memar ditemukan di wajah bayi itu. Hal itu menunjukkan bahwa dia telah dipukul dengan keras. Penyelidik dengan cepat menemukan mobil keluarga Anne Weisel terparkir di tempat parkir bandara. Meskipun pintunya dalam keadaan terkunci, kuncinya terlihat masih terpasang di kunci kontak di dalam mobil. Tetapi Neil tidak dapat ditemukan. Penyelidik berasumsi bahwa Neil telah melarikan diri. Secara tak terduga, orang tua Rachel menerima telepon dari ayah Neil yang mengklaim bahwa putranya itu telah menghubunginya dengan mengatakan kalau dia telah meninggalkan rumah selama 20 menit dan ketika dia kembali, istri dan putrinya telah meninggal dunia. Dia kemudian menelpon polisi dan pergi ke rumah orang tua Rachel, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Merasa bingung dan takut, Neil kemudian menelpon ayahnya dari bandara dan memberitahunya bahwa dia akan segera kembali ke Inggris. Tak lama setelah itu, Neil sendiri menelpon ayah tiri Rachel dan menceritakan kisah yang sama, namun menghilangkan bagian tentang penelpon ke polisi. Neil menyadari kalau ayah tirinya itu cukup terlibat dalam penyelidikan untuk mengetahui bahwa tidak ada panggilan seperti itu yang telah dilakukannya. Polisi mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan kepada publik tentang peristiwa tragis tersebut, meskipun mereka menekankan bahwa tidak ada tersangka resmi. Pada tahap ini, penyelidik menghubungi Neil yang tinggal di rumah orang tuanya dan melakukan wawancara selama 2 jam. Neil membenarkan bahwa dia tahu keluarganya itu telah meninggal dunia. Dan dia mengklaim bahwa pada pagi hari di tanggal 20 Januari, dia pergi meninggalkan rumah untuk membeli beberapa komponen komputer dan kembali ke rumah di sekitar pukul 11 pagi. Meskipun dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia pergi begitu lama, tercatat bahwa dia telah memberitahu ayahnya kalau dia hanya keluar rumah selama 20 menit. Neil juga mengatakan saat dia memasuki kamar tidurnya itulah dia menemukan jenazah istri dan juga putrinya. Dia mengaku telah melihat luka tembak pada putrinya dan darah di mulut dan juga di hidungnya. Dia kemudian segera pergi ke bandara dengan maksud untuk kembali ke Inggris untuk bersama keluarganya selama masa sulit ini. Selama wawancara, Neil terdengar sangatlah tenang dan juga tanpa emosi. Neil akhirnya menghabiskan 2 minggu berikutnya di rumah keluarganya. Setelah wawancara telepon itu, polisi merasa mereka memiliki banyak petunjuk untuk diselidiki. Terutama mencatat bahwa Neil telah menyebutkan koleksi senjata dari ayah mertuanya beberapa kali dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka melakukan tes khusus di laboratorium dan mengkonfirmasi bahwa Rachel dan Lillian telah ditembak dengan salah satu dari senjata ayah tirinya. Terlebih lagi, DNA yang ditemukan pada senjata tersebut cocok dengan DNA-nya Neil. Selain itu, DNA Rachel ditemukan di bagian depan dan dalam laras senjata yang menunjukkan bahwa senjata itu sangatlah dekat dengannya ketika dia ditembak. Pada tanggal 25 Januari, penyelidik yang memimpin penyelidikan melakukan perjalanan ke Inggris untuk bertemu dengan Neil di Kedutaan Besar Amerika. Namun, Neil tidak muncul di lokasi yang telah disepakati dan diketahui juga bahwa dia tidak lagi tinggal bersama dengan orang tuanya. Pada tanggal 9 Februari,
Dia ditangkap setelah otoritas Inggris menemukannya di stasiun bawah tanah London. Polisi juga mengamankan laptopnya dan menggeledah isi dari hard drive-nya. Dan hal ini mengungkapkan apa yang merupakan kehidupan rahasianya. Ternyata Neil adalah seorang pengangguran. Sebenarnya dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Selama beberapa tahun, dia telah membuat beberapa situs web yang menawarkan skema cepat kaya. Dia tiba-tiba memutuskan bahwa itu adalah ide bisnis yang hebat setelah pernah menjadi korban penipuan itu sendiri. Dia menjual perlengkapan awal seharga 6.000 pound sterling yang katanya memungkinkan pembeli mendapatkan 1 juta pound sterling dalam waktu 2 tahun. Menariknya, Neil menghasilkan sejumlah uang dari usaha ini yang membantunya bertahan hidup ketika dia menganggur. Tetapi itu tidaklah cukup, dia kemudian memutuskan untuk mulai hidup dengan kredit. Namun Neil tidak berhenti mencari bisnis yang menguntungkan meskipun tidak selalu legal. Dia mulai menjual salinan perangkat lunak dan butuh teks di eBay. Namun di satu titik, Neil berhenti mengirimkan barang pada pembeli yang menyebabkan eBay memblokir akunnya. Bertentangan dengan apa yang tampak dari luar, Neil telah menganggur sejak bulan September 2005. Meskipun dia mengklaim tetap mendapatkan penghasilan sebesar $10.000 per bulan dari rekening luar negeri yang dibuat oleh mantan majikannya di Inggris. Neil ternyata tidak memiliki penghasilan atau rekening tersebut. Dia juga terlilit utang kartu kredit lebih dari $30.000 dan sedang diselidiki oleh eBay atas sejumlah transaksi penipuan. Pihak berwenang menduga adanya motif keuangan di balik pembunuhan tersebut. Neil juga secara rutin mengunjungi berbagai situs web dengan konten erotis yang menyimpang dan mencari teman kencan secara online. Pada saat istri dan putrinya itu meninggal, Neil telah mengumpulkan hutang kartu kredit yang signifikan. Keluarga Rachel merilis sebuah pernyataan yang dibacakan pada konferensi pers yang mengungkapkan keterkejutan dan kesedihan mereka. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Rachel dan Lily sangatlah mencintai Neil dan mempercayainya sebagai seorang suami dan juga ayah. Keluarga itu merasa hancur dan tidak bisa memahami bagaimana cinta dan kepercayaan seperti itu telah dikhianati. Neil didakwa dengan pembunuhan ganda dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Dia tetap mengaku tidak bersalah dan mengubah pernyataannya tentang kejadian. Kali ini dia mengklaim bahwa ketika dia pulang dari berbelanja, dia menemukan istri dan putrinya itu tewas dengan pistol milik dari ayah mertuanya yang tergeletak di dekat tubuh mereka. Yang menyiratkan bahwa Rachel telah mengakhiri hidupnya sendiri dan juga putri mereka. Namun versinya tentang kejadian itu terdengar tidak masuk akal mengingat posisi dari jenazah Rachel. Dengan menganalisis dimensi pistol, tindakan seperti itu tidak mungkin dilakukannya. Sebelum persidangan dimulai, pengacara pembela Neil mengajukan mosi agar dia dibebaskan dengan jaminan sehingga dia bisa kembali pulang ke Inggris dan menunggu persidangan di rumah orang tuanya. Namun pengadilan menolak permintaan ini. Pembela kemudian berusaha untuk mengecualikan semua bukti yang dikumpulkan dari rumah pasangan itu dengan alasan polisi telah masuk ke dalam tanpa surat perintah. Tetapi mosi ini juga ditolak pengadilan. Persidangan dimulai di bulan Juni 2008, 2,5 tahun setelah kematian Rachel dan Lillian. Kasus penuntutan terutama bergantung pada bukti tidak langsung. Meskipun jejak DNA yang ditemukan pada senjata pembunuhan tidak dapat disangkal. Jaksa juga menunjukkan motif yang jelas di balik kejahatan tersebut. Kehidupan keluarga Entwistle ternyata tidak seideal yang diharapkan semua orang. Di ruang sidang, semua penipuan online-nya terungkap, termasuk obsesinya dengan situs web erotis dan percakapan yang menunjukkan bahwa dia mencari jasa seks online. Penuntutan juga berfokus pada perilaku Neil setelah kematian istri dan putrinya.
di mana dia melakukan beberapa upaya untuk menarik uang dari ATM. Tetapi batas maksimum pada rekening bersama telah dilampaui sehingga dia hanya dapat menarik $800. Dia juga menggunakan kartu kredit di hari yang sama ketika dia membeli tiket sekali jalan pulang ke Inggris. Jaksa juga menekankan bahwa Neil tidak menelpon layanan darurat atau memberitahu mertuanya bahwa putri dan cucu perempuan mereka sudah meninggal dunia. Dia meninggalkan mereka begitu saja di rumah dan melarikan diri hanya dengan menelpon ayah mertuanya keesokan harinya dari Inggris. Ayah tiri Rachel bersaksi dalam salah satu percakapannya dengan Neil saat membahas tentang pemakaman. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa saat itu dia berpikir telah mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tetapi dia hanya ingin percaya kalau itu hanyalah kesalahan lidah saja. Neil saat itu bertanya, apakah Rachel dan Lily dapat dikuburkan bersama karena itulah caranya meninggalkan mereka. Tetapi dengan cepat, Neil mengganti perkataannya dengan begitulah caranya menemukan mereka. Jaksa menggambarkan Neil sebagai seorang pembunuh berhati dingin dan juga penipu. Namun pembela berusaha untuk melawan gambaran ini dengan menyatakan bahwa Neil mencintai putri dan istrinya dan bahwa semua yang dia lakukan dan katakan didorong oleh rasa cinta itu. Semua saksi bersaksi bahwa pernikahan mereka itu tampaklah bahagia dan bahwa Neil dan Rachel adalah pasangan yang saling mencintai dan juga saling menghormati. Namun rupanya tidak ada yang tahu tentang kehidupan ganda dari Neil dan mungkin juga Rachel tidak. Pihak pembela tidak memanggil saksi dan Neil menolak untuk menyampaikan versinya tentang kejadian tersebut pada juri. Namun pengacaranya mencoba meyakinkan juri bahwa mungkin Rachel bukanlah ibu yang bahagia. Mungkin karena dia menderita depresi pasca persalinan atau merasa terisolasi setelah meninggalkan hidupnya di Inggris. Pihak pembela menyarankan bahwa kasus ini mungkinlah bukan pembunuhan ganda, tetapi kasus bundir. Mereka berpendapat bahwa Rachel mungkin telah membunuh putrinya terlebih dahulu dan baru kemudian dirinya sendiri. Menurut pembelaan, teori ini didukung oleh adanya residu tembakan di kedua tangan Rachel. Di sisi lain, tidak ditemukan residu seperti itu pada barang-barang yang disentuh Neil di hari itu. Putusan akhirnya dijatuhkan pada tanggal 25 Juni 2008 di mana Neil dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Orang tua Neil berdiri dengan merasa hancur karena yakin pada ketidakbersalahan putra mereka dan mendukung teori bahwa Rachel telah mengakhiri hidupnya sendiri. Putusan itu diajukan banding dan Neil berpendapat bahwa bukti yang dikumpulkan selama penggeledahan rumah tanpa surat perintah seharusnya dikecualikan dari pengadilan. Namun banding ditolak pada bulan Agustus 2012. Dan pada bulan Januari 2013, Mahkamah Agung Amerika menolak untuk mendengarkan kasus tersebut. Dan hal ini secara efektif menghabiskan semua jalan hukum. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!